Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 19 Agustus 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca hingga 21 Agustus 2025. Operasi ini dilakukan untuk mencegah potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi terjadi akibat peningkatan curah hujan. Berdasarkan data BMKG, potensi hujan cukup tinggi di Jabodetabek dengan kelembapan udara antara 40 hingga 100% pada lapisan udara tertentu. Kegiatan ini merupakan mitigasi proaktif pemerintah melalui kolaborasi BPBD, BMKG, dan TNI Angkatan Udara. Informasi selanjutnya, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta melakukan konservasi tiang patung Dirgantara atau yang lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran di Jakarta Selatan. Patung ini merupakan salah satu cagar budaya yang kondisi pedestalnya sudah kurang baik dan banyak mengalami kerusakan. Perawatan meliputi pengelupasan cat lama serta pelapisan ulang dengan cat khusus untuk cagar budaya agar tampak lebih menarik dan terawat. Kegiatan yang dimulai sejak 11 Agustus 2025 ini ditargetkan bisa selesai pada awal Oktober 2025. Kemudian ada informasi, Provinsi DKI Jakarta resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025. Ajang yang berlangsung pada 1 hingga 10 November ini akan dihadiri lebih dari 6.000 atlet dari 38 provinsi se-Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari persiapan venue, transportasi, hingga akomodasi untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta. Seluruh venue memiliki standar internasional untuk menunjang 23 cabang olahraga dan 344 nomor pertandingan. Untuk atlet disabilitas, disiapkan bus low deck agar mobilitas lebih mudah dan nyaman. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pesta rakyat untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Titik perayaan tersebar dari kawasan Monas, Kota Tua, hingga Jalan MH Tamrin, dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan selama 80 tahun perjalanan bangsa, Jakarta selalu menjadi unsur terdepan kemajuan Indonesia. Pemprov DKI juga menggelar berbagai rangkaian pesta rakyat untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan, sekaligus mendukung perekonomian melalui produk-produk UMKM. Pemerintah DKI Jakarta menjalankan dan mensupport sepenuhnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan pesta rakyat. Kami juga secara khusus mengadakan acara di Kota Tua. Sehingga dengan demikian rangkaian Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh pemerintah DKI sepenuhnya selain mensupport, mendukung, berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah pusat. Rangkaian acara pesta rakyat tidak hanya terpusat di Kota Tua, tetapi masyarakat juga bisa menikmati karnaval kemerdekaan dari Monas hingga Semanggi. Acara yang digelar antara lain video mapping, air mancur menari, hiburan musik, serta kuliner. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya,
Taman Wisata Ragunan masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk berekreasi. Tercatat 46.467 wisatawan memanfaatkan libur perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Berdasarkan data Taman Wisata Ragunan, selama masa libur perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pengunjung mencapai 46.467 orang. Dengan perincian sebanyak 13.550 orang pada Sabtu 16 Agustus, kemudian bertambah menjadi 21.203 orang pada 17 Agustus dan 11.714 orang pengunjung pada Senin 18 Agustus 2025. Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengatakan, beragam hiasan berupa pernak-pernik merah putih hingga sejumlah acara menarik ditampilkan selama perayaan HUT RI untuk menarik pengunjung selama libur 3 hari kemarin. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono mengungkapkan rencananya merevitalisasi Taman Marga Satwa Ragunan agar lebih nyaman, aman, dan menarik bagi pengunjung. Bahkan kebun binatang terluas di Asia Tenggara ini akan menambah jam operasional dengan menghadirkan wisata malam hari. Menurut Pramono, perbaikan akan dilakukan mulai dari fasilitas hingga manajemen secara keseluruhan. Saya meminta kepada Marga Satwa Ragunan ini untuk diperbaiki tiketing, parkirnya, kemudian sarana untuk orang melihat berkeliling, manajemennya diperbaiki. Dan saya lagi berpikir apakah sudah waktunya dibuat Ragunan ini tidak hanya siang, tetapi malam hari juga. Tempatnya lebih bagus dari safari, bahkan lebih dekat dan orang tidak perlu bermacet-macet ke puncak. Sehingga dengan demikian membuat pilihan bagi warga Jakarta untuk menikmati itu makin banyak. Pramono menjelaskan bahwa pengembangan akan dilakukan secara bertahap dan memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta. Pramono juga mengungkapkan akan ada skema harga yang berbeda untuk warga Jakarta dan pengunjung dari luar Jakarta ataupun turis mancanegara. Namun dipastikan bagi pemilik kartu Jakarta Pintar, kartu lansia Jakarta, serta kartu penyandang disabilitas Jakarta akan tetap gratis. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Pusat membuka pendaftaran gelombang terakhir pelatihan kerja gratis. Warga bisa langsung mendaftarkan diri secara daring melalui link yang tertera. Ada 13 kejuruan yang ditawarkan dalam pelatihan gelombang ini. Setelah proses seleksi, pelatihan akan dimulai pada awal Oktober 2025. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 20 Agustus 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.